Dan apabila semakin jauh ya dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul kesyirikan dan perbuatan bid'ah juga di dalam dirinya. Jadi semakin dia menjauhi pengikutan terhadap Rasulullah, semakin muncul kesyirikan pada dirinya, semakin muncul perbuatan bid'ah pada dirinya. Nah, ini. Jadi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah sangat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 6 Sya'ban 1443 Hijriah atau 7 Sya'ban 1433 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Thalathatul Usul, 3 landasan pokok akidah Islam yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam Syekhul Islam rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ada pertanyaan yang disampaikan, yaitu ada 2. Yang pertama, banyak penimbun yang ditangkap dan minyaknya disita pihak berwajib. Sitaan tersebut dijual oleh pihak berwajib, lalu hasil atau keuntungan dari penjualan tersebut masuk ke kas negara. Apa hukumnya membeli barang sitaan tersebut, Ustaz? Maka jawabannya adalah, asal hukum berjual beli, maka si penjual wajib memiliki barang tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, ya Hakim la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Ini adalah dasar atau hadis dasar dalam menghadapi permasalahan ini.
Maka jawabannya, apakah barang-barang yang disita tersebut dinyatakan sebagai pemiliknya adalah pemerintah atau tidak? Dilihat kepada hukum yang berlaku, yang ada dilakukan oleh negara ini. Apakah itu adalah barang-barang yang memang dimiliki oleh pemerintah setelah disita? Maka kembalikan kepada hukum yang berlaku. Wallahu alam, pihak yang berwajib berhak untuk mengambil dari barang-barang yang ditimbun tersebut, karena barang tersebut ditimbun untuk memberikan bahaya, mudarat kepada kaum muslimin. Maka pada saat itu disita oleh pihak yang berwajib. Nah, apakah sitaan tersebut kemudian menjadi hak milik pemerintah, yang akhirnya pemerintah berhak untuk menjualnya? Ini kembalikan kepada hukum yang ada di dalam, hukum positif yang ada dalam negeri ini. Wallahu a'lam. Jika memang secara hukum positif yang ada di negeri ini bahwa barang sitaan menjadi otomatis dimiliki oleh pihak yang berwajib, maka pada saat itu si penjual ataupun yang menyita barang berhak untuk menjual. Tetapi jika tidak berhak dimiliki hanya sebatas sitaan, maka pada saat itu tidak berhak untuk dijual oleh pihak yang berwajib. Maka kembalikan kepada hukum yang berlaku dari hukum positif di negeri ini. Adapun kita sebagai pembeli, maka jika kita sebagai pembeli lebih ringan urusannya, karena kita hanya membeli barang yang sudah dijual. Kita tidak mengetahui apakah itu barang tersebut adalah miliknya atau tidak. Apalagi dalam hal ini tidak semua orang mengetahui hukum positif tentang barang sitaan, apakah dimiliki oleh pihak yang berwajib atau tidak. Maka asal hukumnya dia berhak untuk membeli. Apalagi dalam keadaan terjadi penimbunan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang mengumpulkan barang kecuali orang yang berdosa. Tidak ada yang menimbun barang tanpa ada hajat keperluan, maka kecuali orang yang berdosa. Dan biasa kalau seandainya sebelum Ramadan pasti kejadian selalu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya bertanya, apakah ketika kita memberi seseorang tetapi tanpa sepengetahuan kita ternyata orang tersebut melakukan kemaksiatan, apakah kita juga mendapat dosa dan tidak terhitung pahala? Misalkan kita memberi saudara kita HP dengan tujuan supaya dia mudah untuk belajar ilmu agama, ternyata dipakai untuk hal yang maksiat. Apakah kita mendapat dosa juga dan niat awal kita tidak terhitung pahala atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah asal hukumnya jika seseorang bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya kepada siapapun dia bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah Maha mengetahuinya. Dan bersedekah kepada orang yang tidak tepat, maka ini tidak mengapa. Kecuali jika orang yang tidak tepat tersebut kita mengetahui digunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka ini haram hukumnya. Bersedekah kepada orang kaya ini tidak mengapa,
bersedekah kepada orang pezina ini tidak mengapa. Bersedekah kepada orang yang tidak mau bayar zakat ini juga tidak mengapa. Tetap dia mendapatkan pahala atas sedekahnya. Tetapi dengan catatan dia tidak diperbolehkan untuk bersedekah dalam rangka tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kita tahu orang ini kalau disedekahi maka dia akan gunakan uang sedekah tersebut untuk maksiat dan kita tahu. Maka tidak boleh kita berikan kepada orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bersedekah kepada orang kaya agar orang kaya tersebut akhirnya mau bersedekah diperbolehkan. Bersedekah kepada seorang pezina agar orang yang berzina tersebut kemudian menghentikan mencari duit rezeki dari berzina, maka ini diperbolehkan. Bersedekah kepada pencuri agar si pencuri tersebut mau bertobat dalam mencurinya, maka ini diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala bagi siapa saja yang bersedekah. Kepada siapa saja kecuali dalam perihal bermaksiat. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajul, ada seorang lelaki berkata, la atasaddaqanna bi sadaqah, aku akan benar-benar bersedekah. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sariq. Lalu dia keluar dari rumahnya dengan harta sedekahnya tersebut, lalu dia berikan ke tangan pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun tusuddiqa ala sariq. Maka orang-orang besok harinya berkumpul-kumpul membicarakan bahwasanya ada orang yang mencuri diberikan sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqah. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yaday zaniyah. Kemudian orang yang bersedekah tadi malah bersukut, segala puji bagi Allah. Orang-orang mengumumkan, membicarakan bahwa ada orang pencuri diberi sedekah. Maka yang bersedekah mengatakan alhamdulillah. Sungguh aku akan bersedekah, lalu dia bersedekah kepada seorang pezina. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqal laila ala zaniyah. Maka orang-orang pun besok harinya membicarakan bahwa tadi malam seorang wanita pezina diberikan sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Lalu orang tersebut berkata, segala puji bagi Allah atas sedekah yang diberikan kepada seorang wanita pezina. La atasaddaqanna bi sadaqah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday ghani. Lalu orang tersebut berkata, aku akan bersedekah. Lalu dia keluar rumah, lalu dia berikan kepada orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa ala ghani. Maka besok harinya orang-orang membicarakan lagi, orang kaya diberi sedekah. Lalu yang bersedekah ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Orang kaya ini berkata, yang bersedekah ini berkata, segala puji bagi engkau ya Allah atas sedekahku kepada orang yang pencuri, wanita pezina dan orang kaya. Fa'utiya faqilalah. Lalu didatangi orang tersebut. Amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu yasta'if an sariqatihi. Adapun sedekahmu terhadap orang yang mencuri, mungkin saja dengan sedekahmu tersebut si pencuri jadi berhenti mencurinya.
Wa amma zaniyah fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Adapun sedekahmu kepada seorang wanita pezina, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita pezina tersebut menjadi wanita yang menjaga kesuciannya. Kemudian amma sadaqatuka 'alal ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Adapun sedekahmu terhadap orang kaya, mungkin dia akhirnya bisa mengambil pelajaran dan akhirnya dia bersedekah dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini menunjukkan bersedekah jika objek yang disedekahi keliru, maka tetap dapat pahala. Asalkan tadi bukan dalam rangka untuk saling tolong-menolong dalam kemaksiatan. Kalau seandainya saling tolong-menolong dalam kemaksiatan, maka ini hukumnya haram. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, dan dalil syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, firman Allah surah At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, yang artinya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian, yaitu dari manusia. Berat atas beliau apa yang kalian rasakan. Beliau sangat gigih untuk kebaikan kalian. Beliau sangat lembut dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini adalah dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kemudian makna syahadat bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Apa makna syahadat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah? Maknanya yaitu disebutkan oleh penulis di sini, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ada 4. Yang pertama, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis membawakan ayat tadi, yaitu surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Termasuk dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu persaksian Allah bahwa beliau adalah Rasul dari yang diutus oleh Allah. Saya ulangi, termasuk dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu persaksian Allah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Dan orang-orang kafir berkata, engkau bukan rasul yang diutus. Qul kafa billahi syahidan. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksiku. Baini wa bainakum, antara aku dan kalian. Wa man indahu ilmul kitab, dan apa saja dan siapa saja yang di sisinya ilmu tentang Alkitab. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 43. Ini dalil lain tentang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Bismillah. Dalil lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 43. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kemudian dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, yaitu beliau dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Nah ini, kalau ada orang bertanya, apa dalil Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah? Maka jawabannya adalah bahwa Rasul SAW diberikan bekal dengan mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat Rasul SAW yang paling agung adalah apa? Al-Quran. Nah ini dalil. Al-Quran adalah al-barahin, minal barahin ala sidqir Rasul. Termasuk bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Jadi mudah saja. Apa buktimu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Maka sodorkan aja. Ini mukjizat yang paling agung yang semua penduduk bumi sampai detik ini tidak sanggup mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Ada kisah. Musailamah. Kenapa Musailamah itu dinamai atau digelari dengan Al-Kadzdzab? Tukang dusta. Salah satu sebabnya adalah dia berdusta dan dia tahu dia berdusta tapi dia masih berdusta. Jadi ada kisah ketika turun surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian datang orang kepada Musailamah dan berkata, Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu surat Al-Asr. Wahyu yang qalilatu al-lafz wa balighatul ma'na. Wahyunya pendek tapi maknanya dalam. Kata Musailamah, mahi, apa itu? Kemudian beliau bilang, yang membawa berita ini, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Belakangnya. Kemudian Musailamah berkata, aku pun bisa.
membuat itu. Kemudian dia membuat surat yang dinamainya dengan surat Wabar. Wabar adalah sebuah biawak di Arab. Wa ma adraka ma wabar. Ar juga belakangnya. Ya. Kemudian si Musailamah ini berkata, "Ma ra'aita?" Apa pendapat engkau? Kata yang mendengar, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib." Demi Allah, engkau tahu bahwa aku tahu bahwa engkau berdusta. Paham? Demi Allah, engkau tahu, aku tahu bahwa kamu berdusta. Ya, jadi tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Kemudian termasuk dari bukti kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah Allah menolong Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Meskipun manusia yang derajat rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan musuh-musuh Allah dan menghukum mereka meskipun mereka derajat tinggi di tengah-tengah manusia. Ini bukti Allah memberikan penolong kepada Nabi Muhammad SAW meskipun mereka derajatnya rendah seperti Bilal, Khabbab bin Al-Arat, orang-orang Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang dianggap rendah derajatnya di tengah orang-orang Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad SAW dibela oleh mereka. Sedangkan orang-orang kafir musyrik dihinakan oleh Allah meskipun mereka derajatnya tinggi, jumlahnya lebih banyak dan seterusnya. Ini bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ahibati fillah, bersyahadat Muhammad Rasulullah SAW, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan hanya mengucapkan di lisan, tetapi mengamalkan konsekuensinya. Coba perhatikan sekarang saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwa bersyahadat Muhammad SAW bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi bersyahadatnya juga diamalkan dari konsekuensinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Asy-syahadatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nabi la tudkhilul insana fil Islam ma lam yaltazim ta'atahu wa mutaba'atahu." Bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan bahwasanya beliau adalah seorang nabi tidak memasukkan seorang ke dalam Islam selama tidak melazimi ketaatan dan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin bersyahadat, ya, I believe Prophet Muhammad was prophet. Kata orang kafir, saya percaya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Is messenger from Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini itu. Meskipun dia meyakini nabinya Nabi Isa. Maka kepercayaan ini tidak bermanfaat, tidak memasukkan orang ke dalam agama Islam selama
tidak mengerjakan konsekuensi dari syahadat la Muhammad Rasulullah, yaitu mentaatinya dan mengikutinya. Seperti misalkan kesaksian Abu Talib, paman beliau, bahwasanya Rasulullah SAW shadiq, benar, yang beliau dakwahkan benar. Beliau adalah Rasulullah. Dan Abu Talib meyakini atau mengakui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama paling terbaik di tengah manusia. Tetapi keyakinan itu tidak memasukkan Abu Talib ke dalam Islam. Dan siapa yang memperhatikan sejarah-sejarah dan kabar-kabar yang tetap min syahadati katsirin min ahlil kitab wal musyrikin lahu sallallahu alaihi wasallam berisalah, banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang musyrik bersaksi tentang kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW dan bahwasanya beliau benar. Walam tudkhilhum hadhihi syahadatu fil Islam. Tetapi kesaksian itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Alima annal Islam wara'a dzalik. Dia mengetahui bahwa Islam di belakang itu. Wa annahu laisa huwal ma'rifatu faqat. Dan yang namanya bersyahadat bukan hanya pengenalan terhadap Nabi Muhammad SAW saja. Mengenal bahwa beliau utusan Allah, tidak. Tetapi balil ma'rifatu wal iqraru wal inqiyadu wal iltizamu ta'atahu wa dinahu zahiran wa batinan. Tapi yang namanya benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW adalah menetapkan beliau Rasulullah, tunduk patuh kepada beliau, selalu taat atas perintah-perintahnya, selalu dalam koridor agamanya yang lahir ataupun yang batin. Itulah orang yang bersyahadat, yang bermanfaat syahadatnya. Adapun yang cuma dengan lisan, maka ini tidak bermanfaat. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar. Dan makna syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, mentaati dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Al-wajibat, hal-hal yang wajib, wal mustahabbat, dan hal-hal yang dianjurkan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia sudah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita apa? Tentang kabar umat-umat terdahulu, Nabi Nuh, umat kaum Tsamud, kaum Hud, kaum Ad maksud saya, kaum Lut. Ya. Kabar-kabar yang akan datang seperti tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang kecil, hari kiamat, surga dan neraka dan seterusnya. Maka apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW benar dan jujur, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, al-iman yarju' ila aslain. Iman itu kembali kepada dua hal dasar. Ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mempercayai Rasulullah SAW dalam apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Dari konsekuensi orang yang bersyahadat Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian makna syahadat yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilarang dan juga diperingatkan dengan keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Ini makna syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian, maka jauhilah. Nah, dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibu." Jika aku larang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah ia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah darinya apa yang kalian sanggupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itulah, seorang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib baginya untuk mengagungkan perintah Rasulullah dan mengagungkan larangan Rasulullah. Mengagungkan perintah Rasul dengan cara mengerjakannya. Mengagungkan larangan Rasulullah SAW dengan cara menjauhinya. Dan tidak mendahulukan perkataan seorang pun dibandingkan di depan perkataan Rasulullah SAW. Itu orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah seperti itu. Tidak mengedepankan perkataan seorang pun dibandingkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap atau sekuat orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengerjakan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan Rasulullah SAW, maka sebesar itu perealisasiannya terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi begini, kan kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sebesar kita taat kepada Rasulullah, sekuat kita menjauhi maksiat yang dilarang oleh Rasulullah, sebesar itu perealisasian kita terhadap makna syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Syekhul Islam menarik, beliau mengatakan di sini, wa kullama kana ar-rajulu atba'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana a'zama tauhidan lillah. Setiap kali beliau mengikuti, setiap kali seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula tauhidnya kepada Allah. Sebesar orang mengikuti Rasulullah, sebesar itu pula tauhidnya kepada Allah. Sebesar itu pula ikhlasnya dalam menjalankan agama. Wa idza ba'uda an mutaba'atihi naqasa min dinihi bihasabi dzalik. Tetapi sebaliknya, jika dia jauh dari mengikuti Rasulullah, maka berkurang nilai agamanya sesuai dengan kadar kejauhannya. Sesuai dengan kadar kejauhannya. Fa idza aktsara bu'dahu anhu dhahara fihi minasyirki wal bid'ah ma la yadhharu fi man huwa aqrabu minhu ila ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila semakin jauh dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul kesyirikan dan perbuatan bid'ah juga di dalam dirinya. Jadi semakin dia menjauhi pengikutan terhadap Rasulullah, semakin muncul kesyirikan pada dirinya, semakin muncul perbuatan bid'ah pada dirinya. Nah,
Jadi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah sangat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Makna syahadat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kita tidak beribadah dengan hawa nafsu, kita tidak beribadah dengan perbuatan bid'ah. Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan minallahir risalah wa ala rasulillahil balagh wa alaina taslim. Yang artinya dari Allah wahyu dan Rasulullah menyampaikan, dan manusia kita, makhluk Allah, umat Nabi Muhammad SAW menerima. Ya, kita menerima. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah siapa yang bersyahadat Muhammad Rasulullah tidak boleh dia beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu, tidak boleh beribadah dengan bid'ah. Ada perkataan menarik, saya pernah baca, ada orang berkata begini, siapa yang mengatakan, apakah engkau yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy? Kata orang ini, saya lupa ulamanya. La, ma qultu. Bukan aku yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Alladzi yaquluhu Allah. Yang mengatakan adalah Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ballagh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Wa ana usaddiquhu. Dan saya mempercayainya. Lalu salah saya apa? Ya. Jadi yang menyampaikan adalah Allah, yang menyebarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita mempercayainya. Sama, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pembicaraan rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Karena kita sudah membicarakan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan itu adalah pokok ajaran Islam yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian kita sebutkan apa itu Islam. Lalu kita katakan Islam itu ada tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Lalu kita baru membicarakan Islam. Islam ada 5 rukunnya. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah kita pelajari sekarang. Kemudian penulis mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Rukun yang kedua mendirikan salat. Rukun yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun yang keempat membayar zakat. Rukun yang kelima berhaji ke Baitullah. Nah, dalil rukun salat adalah, dan dalil rukun salat, rukun zakat, dan juga tafsir tauhid adalah firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agama Allah. Ya, lurus dan mendirikan sholat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dalil sholat, dalil zakat. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalil puasa, bahwasanya puasa adalah rukun dari rukun Islam. Yaitu firman Allah dalam surat
Al-Baqarah ayat 183 dibawakan oleh penulis matan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa yang dimaksud, sebelum puasa ya, saya lupa tentang sholat tadi. Sholat yang dimaksud adalah sholat wajib yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Kemudian dan dalil zakat dan zakat adalah sedekah yang wajib. Memberikan harta kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut ketika hartanya sampai nisab. Itulah pengertian zakat. Atau bahasa fikihnya malun wajibun. Harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak mendapatkannya. Dan itu adalah rukun Islam. Nah, puasa adalah menahan, makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dan ini adalah rukun Islam, berpuasa. Dan berpuasa dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan sebagaimana dalil tadi surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian penulis mengatakan wa dalilul hajj qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan dalil bahwa haji adalah rukun Islam yaitu surat Ali Imran. Yang artinya dan manusia memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sanggup berjalan ke sana. Dan barang siapa yang kafir tidak mau mengerjakan mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan alam semesta. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran yaitu ayat 97. Nah, itu dalil haji. Rukun haji adalah rukun Islam. Dan haji adalah rukun Islam yang kelima. Dan haji adalah pengertiannya yaitu mengunjungi Baitullah dan tempat-tempat yang suci untuk mengerjakan tawaf dan sa'i serta wukuf di Arafah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian haji. Dilakukan pada waktunya. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah, inilah tingkatan Islam yang pertama, yaitu Islam. Dan nanti kita akan membicarakan tingkatan Islam yang kedua, yaitu iman. Lalu nanti lanjut tingkatan Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Dengan begitu, selesailah pembicaraan tentang al-aslu tsani, pokok ajaran Islam yang kedua, yaitu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah ini, jadi begitu cara penulis menyebutkan dan mengajari kepada kita. Jadi kita ini belajar 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama yaitu mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, sudah kita pelajari itu. Yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, sedang kita pelajari. Yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, mengenal agama Islam dengan dalilnya sudah kita pelajari apa itu Islam, kemudian apa tingkatan Islam, iman, ihsan. Di dalam Islam ada rukun Islam. Kita sudah mempelajari rukun Islam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat serta kelima secara ringkas insyaallah. Karena kalau seandainya kita pelajari dalam-dalam, maka nanti lewat matannya. Makanya cukup seperti itu tadi. Dan tingkatan Islam yang kedua iman. Insya Allah kita pelajari pekan depan. Kemudian baru ihsan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.